Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diania Malesopian. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis yaitu I'm Bruno Coffee. I'm Bruno Coffee bisa kalian kenal dengan memfollow Instagram @I'mBrunoCoffee atau order via WA 0888 0184 2028. Pendahuluan. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat dan pergeseran gaya hidup masyarakat perkotaan di Indonesia telah mendorong terjadinya pergeseran pola konsumsi kopi, khususnya pada generasi muda. Generasi muda pada umumnya lebih menyukai minum kopi instan, kopi 3-in-1 maupun minuman berbasis espresso yang disajikan di kafe-kafe. Sedangkan kopi tubruk masih merupakan konsumsi utama masyarakat di penduduk pedesaan dan generasi tua. Tingkat stres yang semakin meningkat membuat masyarakat membutuhkan tempat untuk sekedar melepas lelah atau mencari tempat refreshing yang bisa menyegarkan suasana kembali. Ke coffee shop atau ke kedai kopi menjadi salah satu pilihan favorit di masyarakat. Di samping sudah menjadi budaya khusus di Indonesia, masyarakat terbukti mempunyai minat yang amat besar untuk mengunjungi tempat yang digemari semua usia ini. Pergeseran budaya membuat keberadaan coffee shop semakin diakui di masyarakat. Peran media-media yang sering mensosialisasikan coffee shop mendukung perkembangan warung khusus kopi ini. Semula coffee shop dijadikan sebagai tempat berkumpul masyarakat, tetapi sekarang seakan coffee shop mempunyai fungsi tambahan sebagai tempat untuk bertemu teman lama, sahabat, atau bahkan rekan bisnis. Tujuan mendirikan I'm Bruno Coffee adalah menjadikan I'm Bruno Coffee sebagai brand yang terkenal dan dikenal sebagai penyedia kopi botol yang berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi, dengan membuka kedai atau stand di area pembelanjaan sehingga semakin dikenal. Menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengelolaan terbaik dan berkembang secara terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi mitra, masyarakat, dan lingkungan. Ruang lingkup. Adapun ruang lingkup pasar yang kami rintis saat ini dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah ke atas, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Ruang lingkup usaha kedai kopi ini akan dirancang sebaik-baiknya karena semua ini dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap maju mundurnya perusahaan kami. Produk kami mencakup berbagai kalangan dari mulai status sosialnya, baik itu pemimpin, masyarakat, pendidik, golongan elit, golongan menengah, golongan rendah. Dari segi gaya hidup masyarakat pun, produk kami mencakup semua kalangan masyarakat modern dengan memperkenalkan produk olahan kopi dalam kemasan yang unik dan inovatif. Kami pun akan memasarkan produk kami melalui online seperti Instagram, Line, dan sebagainya, sehingga mempermudah kami untuk mengiklankan produk I'm Bruno Coffee ini pada masyarakat luas. Tidak hanya itu, kami pun membuka layanan delivery order yang masih mencakup wilayah Bandung melalui ojek online. Hal ini dilakukan agar target pemasaran kami semakin meluas dan produk kami dapat mudah dikenal masyarakat. Selain itu, segmentasi pasar kami tidak cukup sampai di situ. Banyak hal yang akan kami lakukan pula, yaitu dengan menawarkan produk kami kepada tetangga dekat, lingkungan tempat tinggal kami, teman-teman baik di kampus maupun luar kampus, ataupun di sekolah-sekolah yang dapat terjangkau oleh kami, bahkan di warung ataupun di toko-toko. Jika dilihat dari lokasi berdirinya perusahaan, kedai atau stand ini sudah memenuhi persyaratan berdirinya sebuah perusahaan, karena lokasi perusahaan ini merupakan lokasi yang sangat strategis dan akses transportasi ke lokasi perusahaan juga sangat lancar, sehingga memudahkan pelanggan untuk mengunjungi kedai atau stand kopi kami. Analisis. Industri makanan dan minuman di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat. Tak hanya dalam negeri, produk biji kopi lokal Indonesia juga sudah mulai merambah pasar internasional. Secara umum, industri makanan dan minuman juga dinilai telah mampu menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 3,3 juta orang atau 22% dari total tenaga kerja yang tercipta dari ekonomi kreatif. Indonesia juga merupakan negara produsen kopi terbesar setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dari total produksi sekitar 67%, kopinya diekspor ke luar negeri sedangkan sisanya 33% untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Di sini ada analisis SWOT, strength atau kekuatan,
Harga terjangkau merupakan salah satu strategi perusahaan kami, yaitu penjualan dengan harga terjangkau. Harga yang mampu diraih oleh semua kalangan. Jika biasanya anak sekolah atau mahasiswa hanya mendapatkan uang saku yang terbatas dari orang tua mereka, maka jika mereka ingin sekedar hangout atau maka kedai atau stand kami adalah tempatnya, karena menyajikan minuman dan makanan ringan dengan harga yang murah yang hanya berkisar 20.000. Juga memiliki kualitas baik dan terjamin. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Keberadaan bahan baku yang baik dan berkualitas, sangat minim banyak kita temui bahan-bahan makanan yang tidak berkualitas, bahkan membahayakan kesehatan. Kami harus selalu menyeleksi apa yang akan kami gunakan untuk kualitas produk kami. Saat ini sangat sulit untuk memperoleh bahan baku yang berkualitas, dikarenakan orang-orang saat ini banyak lebih mementingkan kepentingan sendiri dengan cara menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada opportunities atau peluang. Terdapat banyak masyarakat khususnya anak muda yang konsumtif terhadap kopi. Permintaan pasar yang selalu meningkat. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Hambatan yang dapat membuat kafe ini tidak berhasil seperti para pesaing, di mana akan ada banyak kafe yang akan didirikan dengan harga, menu makanan, dan minuman yang bersaing. Saat musim hujan, maka meminat kopi akan meningkat, sedangkan saat musim panas ataupun kemarau, tentunya jenis minuman kopi akan menurun. Meskipun minuman kopi dan teh yang dingin tetap bertahan, berikut adalah ancaman lainnya. Muncul produk yang lebih unggul, kenaikan harga bahan baku karena terbatas, dan adanya kompetitor yang lebih dikenal masyarakat. Gagasan. Usaha kopi kemasan sudah banyak tersebar di berbagai wilayah. Namun di sini kami mencoba menawarkan olahan kopi yang mempunyai keunggulan dari rasa kopi yang sesuai dengan selera konsumen. Selain itu, mempunyai ketahanan dari kopi yang lama. Bila disimpan dengan baik, serta diolah secara alami tanpa menggunakan bahan pengawet, yang bisa dikonsumsi setiap waktu dengan botol kemasan yang praktis. Untuk program ini, kami mencanangkan untuk membuka toko kedai kopi di sebuah pusat pembelanjaan seperti mall. Sasaran kami tetap, yaitu semua kalangan usia yang berkunjung ke pusat pembelanjaan tersebut. Untuk itu, kami menggalakkan promosi di berbagai media elektronik. Hal ini kami maksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pemesanan dan pembelian produk kami. Untuk saat ini, kami mulai membuka stand terlebih dahulu sehingga bisa dikenal oleh semua masyarakat. Selanjutnya adalah produk usaha. Dalam pembuatan es kopi susu, masih menggunakan peralatan yang manual, karena dalam pembuatan base coffee atau bahan dasar kopi hitam, menggunakan teknik cold brew, yaitu dengan menggunakan metode perendaman selama minimal 8 jam. Untuk menyeduh atau brewing yang digunakan umumnya adalah air biasa dengan suhu ruang atau dengan air dingin. Ini juga lah yang membedakan cold brew dengan kopi biasanya. Kopi cold brew tidak pernah terkena paparan suhu panas sehingga tidak ikut mengekstradisi karakter acidity dari kopi. Selain itu, hasil cold brew pun cenderung dirasa lebih ringan dan istimewa. Cold brew menggunakan faktor lamanya durasi waktu ketimbang suhu panas untuk mengekstraksi kopi. Dan level gilingan yang umumnya pada digunakan dalam metode ini adalah medium to coarse. Peralatan usaha. Untuk menunjang proses produksi kami, tentunya kami membutuhkan peralatan produksi atau alat-alat yang dapat kami gunakan untuk berdagang. Adapun macam-macam peralatan yang kami butuhkan adalah coffee grinder atau gilingan kopi. Gilingan kopi yang digunakan merupakan alat manual yang dalam cara kerjanya masih menggunakan tenaga manusia sebagai penggerak gilingan. Alat ini juga mampu memiliki tingkat kehalusan yang bisa diatur, sehingga dapat menghasilkan tingkat hasil gilingan yang diinginkan dan konsisten. Dalam pembuatan kopi susu I'm Bruno Coffee, tingkat kehalusan gilingan yang digunakan adalah medium to coarse. Timbangan digital. Timbangan digital ini digunakan untuk mengukur rasio kopi dan air yang akan digunakan dalam pembuatan base coffee. Casio yang digunakan adalah 1:8. Sebagai contoh, apabila dalam pembuatan base coffee dengan teknik cold brew menggunakan 20 gram kopi, maka air yang digunakan sebanyak 800 gram atau mili. Tumbler ukuran 1-1,5 liter. Tumbler digunakan untuk menyimpan base coffee dalam lemari pendingin. Gelas ukur digunakan untuk mengukur rasio kopi dan susu yang akan digunakan produksi es kopi susu. Lemari pendingin digunakan untuk menyimpan base coffee yang sudah dibuat dengan metode cold brew sampai saat akan digunakan. Botol kaca 250 ml untuk metode penjualan menggunakan botol.
Bahan baku usaha. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kopi susu Ambruno Coffee merupakan biji kopi terbaik yang didapat dari supplier biji kopi ternama yang memiliki kualitas yang baik. Kami berkomitmen dengan menggunakan biji kopi yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas. Dalam pembuatan produk kopi susu Ambruno Coffee, kami memilih biji kopi Robusta. Kopi Robusta tengah ini salah menjadi paling banyak dikonsumsi masyarakat maupun yang diekspor ke luar negeri. Kopi ini memiliki ciri unik dengan kekhasan aroma yang berbeda-beda dengan kopi lain. Kopi Robusta sendiri terasa lebih pahit dengan tingkat keasaman yang rendah. Aromanya yang sangat tajam menjadikan jenis kopi ini disukai. Meskipun rasanya pahit, kopi Robusta memberi aroma gurih pada setiap tegukan. Supplier bahan baku yang kami pilih pun memiliki kualitas bahan baku yang baik dengan kualitas yang dapat memenuhi kebutuhan bahan baku dalam setiap produksi. Selain kopi bahan baku lain, yang kami gunakan adalah fresh milk dan creamer kental manis. Kami juga berkomitmen dalam pemilihan bahan baku yang baik. Untuk bahan baku fresh atau susu cair, kami memiliki produk dengan kualitas yang baik. Susu cair yang baik dapat meningkatkan cita rasa kopi susu Ambruno Coffee. Selanjutnya adalah estimasi pembelian barang. Peralatan pembelian kopi Ambruno Coffee, di sini ada kopi Robusta, brown sugar, susu full cream, coffee grinder, digital scale, tumbler 1,5 liter, gelas ukur, lemari pendingin, dan botol kaca. Dan peralatan alat-alat operasional di stand event, yaitu banner, kursi, media promosi atau papan, meja utama penjualan, stiker, lampu, kabel, dan lainnya. Total dana yang dibutuhkan dalam membuka satu stand event adalah Rp2.950.000. Selanjutnya pengorganisasian proses bisnis. Di sini saya akan mempersiapkan sumber daya manusia, mempersiapkan bahan yang diperlukan, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, memulai proses pengerjaan, membersihkan dan merapikan bahan peralatan serta perlengkapan yang sudah dipakai. Dan yang terakhir yaitu outline akhir pengembangan. Pengembangan yang digunakan untuk usaha stand atau kedai kopi Ambruno Coffee diantaranya yaitu fokus terhadap produk yang dijual, fokus menentukan lokasi usaha, selalu melakukan evaluasi di setiap harinya, selalu mengupdate menu minuman, mencatat laporan keuangan dengan cermat, melakukan promosi, menyediakan customer service, dan terakhir membangun cabang tempat yang berbeda dari tempat usaha pusat. Di sini saya akan menjelaskan flowchart aktivitas di kedai atau stand. Di sini ada transaksi penjualan yaitu dari mulai pelanggan, mulai memilih barang dipilih, lalu order pelanggan. Pilih barang lainnya, kalau tidak ada, iya atau tidak. Lalu bagian pegawai mengecek order pelanggan. Apakah stok tersedia? Apabila stok tersedia, gudang atau pegawai mencetak laporan barang tersedia. Lalu jika stok habis, mencetak laporan barang habis dan laporan barang habis. Jika barang yang sudah dipilih, maka pegawai akan membuat PO dan membuat nota PO. Nota PO ini akan diserahkan kepada pelanggan dan transaksi selesai. Jika pelanggan barang tidak ada, maka pelanggan membatalkan orderan. Dan yang terakhir, sasaran utama atau konsumen kami yaitu semua kalangan, serta para pengunjung dari luar mulai anak muda sampai dewasa. Tentunya, banyak fasilitas yang akan saya tawarkan kepada pengunjung yang datang. Di antaranya adalah musik, stop kontak, dan edukasi tentang kopi, bagaimana penyajian yang tepat, serta tempat yang nyaman dengan berbagai hiasan mulai dari lampu, lukisan, dan penataan tempat. Dengan ini saya sampaikan proposal bisnis kedai atau stand saya dan semoga diterima dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam proposal saya untuk dimaklumi. Saya terima kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.